Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Speed. Kali ini gua bikin video cara ganti aki atau baterai motor dengan cara yang lebih baik ya. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai gara-gara video ini melalaikan ke ibadah teman-teman semua. Ya Lur, ya mungkin cara ganti aki atau baterai di kendaraan itu hal sepele ya. Tapi kebanyakan melakukan hal yang salah atau yang kurang tepat pas pergantian aki ini. Karena sebagaimana kita tahu, aki ini punya energi listrik yang cukup untuk menggerakkan dinamo starter ya, untuk awal hidupnya kendaraan, sekaligus menyuplai energi ke lampu-lampu dan juga ke sensor-sensor yang ada di kendaraan. Nah, selain itu, aki juga berfungsi sebagai penampung energi ya dari generator. Jadi ya, alasannya kenapa motor bisa selalu hidup dan energinya bisa terisi kembali itu karena adanya generator dan juga adanya penyimpanan, jadi bisa saling melengkapi ya. Untuk cara ganti cara ganti aki maksudnya. Untuk cara ganti aki ini cukup simple sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga agar hal-hal yang kurang bagus itu tidak terjadi. Ya mungkin saya akan berbicara sedikit lebih panjang ya sampai videonya selesai. Oke, untuk pertama saya bersihkan area akinya yang mau saya ganti ya. Untuk unit yang saya pakai ini Honda Beat tahun 2013, tepatnya motor dengan sistem injeksi pertama ya di generasi Honda Beat. Ini Gen 1 karena bunyi starternya itu masih kasar. Kalau yang Gen 2 walaupun secara bentuk itu sama, tapi secara fitur itu cukup jauh berbeda ya. Starternya udah silent, atau saya sering sebut itu pakai sistem ACG, bukan pakai dinamo starter lagi. Makanya starternya silent atau gak ada suaranya sama sekali. Jadi ya langsung hidup aja mesinnya gitu. Ini saya cukup lama ya bersihnya karena memang banyak debu dan kotoran. Wajar lah ini tempat pijakan sepatu ataupun sandal, jadi kotor. Cara bersihnya juga mudah ya, tinggal pakai obeng sisi-sisinya biar keluar semua debunya. Teman-teman untuk bersihnya bisa pakai sikat gigi bekas ya, dan juga obeng biar mempermudah pergantian. Nah, untuk di motor Honda Beat ini saya pakai di motor ini ada dua pelindung ya. Yang pertama itu pelindung yang melindungi dari pijakan kaki. Yang pelindung kedua ini pelindung dari kotoran secara langsung ya. Jadi untuk di motor ini ada dua tutup akinya. Jadi setelah tutup tadi yang pertama saya buka, ada tutup lagi yang kotak ini nih. Semuanya di baut. Jadi yang pertama itu memakai satu baut, yang kedua ini memakai dua baut, kanan kiri atau atas bawah ya. Nah, untuk di box aki ini gak hanya melindungi aki sebenarnya, tapi melindungi relay juga. Nanti yang
bodinya warna chrome atau silver. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini pakai proses pembukaannya. Nah, untuk sekarang ya, Honda itu kebanyakan naruh aki di bawah. Walaupun mungkin dikhawatirkan oleh beberapa user, tapi selama ini saya pakai aman-aman aja ya, motor yang akinya di bawah. Tahu atau belum pernah dengar cerita yang akinya rusak gara-gara taruh di bawah? Ya memang sih potensi banjir ada, tapi gak akan separah itu ya. Nah, ini untuk letak akinya nih. Nah, di sebelah kiri aki itu ada relay sama fuse mungkin. Nah, kebetulan ini saya pakai aki originalnya yang saya mau ganti. Saya pakai gantinya itu pakai Bosch. Sama kayak busi ya, waktu itu pakai Bosch juga. Sekarang aki pun pakai Bosch. Untuk akinya speknya standar 3,5 Ah 12 volt. Buat teman-teman yang mau upgrade bisa ya. Yang standar motornya 3,5 mau jadi 5 atau 6 atau 7 boleh aja. Yang penting jangan turun dari 3,5 ya, karena itu kebutuhan motornya. Nah, ini dia akinya. Ini sepaket ini dengan bautnya, dan juga tadi ada kertas tutorial cara penggantiannya. Ini berada di harga 200 ribuan untuk bulan kemarin, bulan Juli. Ini cukup worth it ya, karena aki originalnya pun ada di kisaran 247 atau 250-an. Jadi masih cukup terjangkau. Walaupun Bosch ini merek dari Jerman ya, tapi untuk yang saya beli yang sekarang akinya ataupun kemarin beli busi itu bukan diimpor langsung dari Jerman, tapi ini dari Cina ya, karena Bosch punya pabrik di Cina. Tujuannya untuk memperluas jangkauan ya ke pasar Asia, jadi lebih mudah atau lebih murah kosnya. Nah, peraturan pertama ketika ganti aki, teman-teman harus melepaskan terminal negatif dulu. Tadi ya sudah saya lepaskan, lalu terakhir lepaskan terminal positif. Setelah itu aki bisa diangkat. Nah, kenapa harus terminal negatif dulu? Karena kalau teman-teman mencabut terminal positif dulu, itu ada kemungkinan korsleting ketika obeng teman-teman nyentuh ke bodi motor yang ada masanya. Ya, walaupun di video ini cuma plastik ya, tapi yang namanya aturan itu tetap harus dipakai, karena mungkin saja kita di sini ganti oli motor 2 minggu kemudian atau beberapa hari kemudian ganti aki mobil ataupun aki-aki yang lain yang posisinya itu dekat besi. Jadi ini tujuannya untuk membiasakan aja. Nah, selanjutnya kalau masang itu kebalikannya, teman-teman harus maksudnya harus pasang terminal positif dulu. Tujuannya apa? Sama seperti tadi, kalau teman-teman pasang terminal negatif dulu dan pasang terminal positif di akhir, ada kemungkinan korsleting juga ketika obeng teman-teman itu nyentuh ke bodi yang ada groundnya, itu bisa di korsleting dan percikan api. Itu juga bisa disebut hubungan singkat ya, jadi cukup berbahaya juga untuk akinya dan untuk komponen motornya. Karena kalau konslet itu kemungkinan aki kena dan komponen yang lain juga kena. Yang paling bahaya itu ecu. Sebenarnya bukan paling bahaya, tapi itu
paling mahal ya kalau rusak. Teman-teman harus beli sekitar 2 juta untuk engine control unit ya, harga barunya. Jadi usahakan setiap ganti aki ikuti tutorial yang baik ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, teman-teman gunakan selalu baut yang baru ya, yang dapat dari box aki itu untuk keamanan dan kebersihannya, karena kan untuk baut yang lama itu ada juga sedikit berkarat dan juga berumur, jadi harus ganti pakai baut yang baru. Kalau terminalnya nggak usah ya, karena terminalnya kan udah nempel sama kabelnya. Nah, untuk sekarang sudah terpasang semua terminal positif negatif, pastiin semuanya kenceng. Satu hal lagi, setelah terminal negatif dan positif dipasang, teman-teman bisa tambahin grease atau gemuk di setiap terminalnya. Tujuannya untuk mencegah karat sama jamur, karena aki itu biasanya jamuran ya. Ya walaupun bisa diatasi dengan air hangat, tapi lebih baik pakai grease aja dari awal ya, biar induksi dari terminal ke baterainya itu bagus, jadi nggak ada percikan ataupun hambatan. Setelah itu teman-teman bisa pasang kembali semuanya, tutupnya sama boxnya. Setelah itu selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya perihal tutorial ganti aki. Buat teman-teman yang mau tanya silahkan bisa tulis di kolom komentar, ataupun ada hal yang harus dipertanyakan lebih lanjut, teman-teman bisa DM Instagram saya ataupun di TikTok ya. Kayak kemarin tuh ada beberapa orang yang bertanya secara langsung. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.